Halo semuanya, kali ini saya sedang mencari tepatnya sedang di sebuah museum kecil namanya nih, teman-teman semuanya ya, sebuah museum yang berisi sejarah apa nanti kita lihat di dalamnya sama-sama. Kita tidak dulu ini apa, nanti kita sama-sama langsung lihat di dalam. Oke, mari langsung kita ke sana lihat apa sih. Yuk lanjut. Marilah kita segera masuk ke lingkungan Museum Trinil ini. Dan lihat, inilah pintu gerbangnya, tidak ubahnya seperti pintu gerbang zaman Majapahit dahulu. Langsung kita masuk ke dalam ruang utama. Pertama kita dimintai untuk mengisi buku tamu sebagai upaya menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan museum ini tentunya. Wow, apa ini? Kita langsung disambut oleh yang ngeri-ngeri gini. Wih, ternyata hanya patung manusia purba. Dan ini apa ini? Kok panjang seperti pipa ini? Sementara ujungnya meruncing. Kita baca, ternyata ini adalah fosil gading gajah purba, teman-teman semuanya. Wow, di museum ini ada fosil gading gajah. Wah, kalau begitu ini menjadi bukti bahwa di sini, di Trinil ini, atau secara umum di Jawa, dulu pernah juga hidup binatang gajah. Barangkali pemahaman kita sementara ini kan yang namanya gajah itu hanya ada di Pulau Sumatera. Tapi ternyata di bumi Jawa pun dahulu itu juga hidup binatang gajah. Bahkan kalau kita melihat betapa besar dan panjang dari fosil gading yang kita lihat di sini, wow, kita bayangkan gajah yang pernah hidup di Pulau Jawa ini ukurannya sangat besar, jauh lebih besar dari gajah-gajah yang sampai sekarang masih hidup di Pulau Sumatera. Dan ini adalah masih bagian dari fosil gajah, yaitu fosil kaki gajah. Besar sekali bukan? Sekali lagi, ini menunjukkan betapa besarnya gajah yang pernah hidup di Pulau Jawa. Entah karena faktor apa, gajah yang dulu pernah hidup di Pulau Jawa itu menjadi punah, tidak tersisa. Mari kita teruskan jalan-jalan kita berkeliling di dalam Museum Trinil ini. Kita lihat-lihat masih ada hal apa lagi yang menarik di museum ini.
Coba kita baca apa ini fosil kerbau atau banteng. Nah, ini barang-barang ini adalah bagian tubuh dari kerbau atau banteng yang dulu pernah ada di Pulau Jawa, di Trinil ini khususnya. Walaupun kalau kerbau ini sampai sekarang kan juga masih kan, tapi apa yang membedakan? Nah, kalian lihat saja ini dari fosil kerbau purba. Kita lihat betapa besarnya fosil dari tanduk kerbau purba itu kan. Nah, kita bisa menyimpulkan bedanya kerbau purba dengan kerbau-kerbau sekarang adalah ukurannya. Dari tanduknya yang begitu besar ini, kita bisa membayangkan bahwa kerbau-kerbau waktu itu ukurannya jauh lebih besar daripada kerbau-kerbau zaman sekarang. Kalau yang ini apa teman-teman semuanya? Coba kita baca. Bola batu. Batu-batu yang berbentuk seperti bola. Nah, barangkali kita sudah mau mengarah kepada jejak-jejak manusia purba ini, teman-teman semuanya. Coba kita terus telusuri sampai kita menemukan jejak-jejak manusia purba pada Museum Trinil ini. Mari kita terus berjalan ya, coba ke sana. Nah, ini ada semacam gambar tentang manusia purba, dan ya ini coba kita bergerak ke sebelah kanan, dan ini benar teman-teman semuanya, disinilah kita bisa menemukan fosil-fosil manusia purba yang ditemukan di Trinil ini. Kebanyakan fosilnya adalah fosil tengkorak manusia purba. Cuma dari hasil bincang-bincang saya dengan petugas di Museum Trinil ini, bahwa semua fosil manusia purba yang ada di museum ini hanyalah fosil tiruan ataupun imitasi. Karena fosil-fosil yang asli ini lebih banyak disimpan di negeri Belanda. Memang ada yang disimpan di negeri kita sendiri, di Indonesia, tapi jumlahnya relatif lebih sedikit, dan kebetulan juga tidak disimpan di Museum Trinil ini, tapi kebetulan disimpan di tempat yang lain. Mengapa fosil-fosil manusia purba itu banyak disimpan di negeri Belanda? Menurut petugas, itu dikarenakan bahwa fosil-fosil manusia purba yang ada di Trinil itu lebih banyak ditemukan oleh para
peneliti-peneliti dari negeri Belanda, otomatis menjadi hak dari mereka dan dibawa pulang ke negerinya, yaitu negeri Belanda. Sementara walaupun jumlahnya relatif sedikit, fosil-fosil manusia purba yang disimpan di negeri Indonesia ini juga yang ditemukan oleh peneliti-peneliti dari negeri kita sendiri. Teman-teman semuanya, berbeda dengan fosil-fosil manusia purba yang semuanya adalah tiruan ataupun imitasi. Menurut petugas, untuk fosil yang lainnya seperti fosil-fosil binatang, fosil-fosil tumbuhan, semuanya adalah asli. Tetapi juga berbeda dengan fosil-fosil dari manusia purba yang penemuannya merupakan hasil dari penelitian, artinya ada kesengajaan untuk mencari fosil-fosil itu. Maka untuk fosil binatang dan tumbuhan ini kebanyakan adalah penemuan atau ditemukan oleh masyarakat yang ada kalanya ditemukan dengan tidak disengaja. Misalkan mereka ketika sedang bekerja di kebun, tiba-tiba mereka secara tidak sengaja menemukan fosil-fosil tersebut. Teman-teman semuanya, berkunjung ke Museum Trinil ini, ternyata kita tidak hanya bisa melihat jejak-jejak kehidupan negeri kita pada masa lampau, tapi kita akan juga mendapatkan suguhan kesejukan dari taman yang ada di sekitar gedung-gedung museum itu. Lihatlah betapa asrinya di tempat ini dengan banyaknya tumbuhan yang hijau. Semua nampak tertata dengan rapi dan sangat terjaga kebersihannya. Sangat cocok bagi kita untuk beristirahat, melepas lelah dan kejenuhan hati. Ini ada sebuah patung gajah purba yang menggambarkan betapa besarnya gajah purba yang pernah hidup di daerah Trinil ini. Dan lihatlah di sini, di tengah-tengah taman ini ada sebuah pendopo terbuka yang bisa digunakan untuk bersantai oleh para pengunjung. Bisa untuk menggelar dan menikmati bekal makanan yang sudah dibawa dari rumah. Teman-teman semuanya, di belakang Museum Trinil ini ada sebuah sungai yang besar, tapi saya belum tahu pasti ini sungai apa.
apa Bengawan Solo atau apa ya, nanti kita browsing ya untuk mengetahui sungai apa ini yang nampaknya menambah suasana healing di komplek Museum Trinil ini. Sekali lagi, lihatlah betapa aslinya taman di lingkungan Museum Trinil ini. Untuk itu silakan bagi teman-teman yang kebetulan ke Jawa Timur melewati Ngawi bisa mampir ke Museum Trinil ini untuk sejenak beristirahat, melepaskan lelah dari jauhnya perjalanan sambil menikmati jejak-jejak kehidupan masa lalu dari negeri ini, khususnya masa lalu di daerah Trinil Ngawi, Jawa Timur. Akhirnya demikian dulu video saya kali ini. Semoga memberikan manfaat. Saya ucapkan terima kasih Anda telah sudi untuk menontonnya, dan saya ucapkan sampai jumpa pada video-video saya yang akan datang. Terima kasih.